Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah jin sahir, jin jahat yang menggauli istri Nabi Sulaiman. Cerita ini diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Abu Arubah dari Qatadah. Diawali saat Nabi Sulaiman alaihissalam akan membangun Baitul Maqdis dengan syarat tidak boleh terdengar suara besi beradu. Nabi Sulaiman merasa ia tidak akan mampu melakukan hal itu. Kemudian ada seseorang yang memberitahu beliau bahwa ada jin yang mampu melakukannya. Jin tersebut bernama Sahir. Sahir merupakan sosok jin jahat yang tinggal di laut. Kemudian Nabi Sulaiman mencarinya ke laut. Benar saja, di tepi laut terdapat sebuah mata air yang selalu didatangi oleh jin sahir. Mata air itu sebagai tempat jin sahir minum seminggu sekali. Nabi Sulaiman kemudian mengeringkan mata air tersebut dan menggantinya dengan khamr. Pengaruh khamr menguasai akal jin sahir. Saat jin sahir lengah, Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan cincinnya dan ditempelkannya cincin tersebut di antara tulang belikat jin sahir hingga jin sahir itu lumpuh dan tunduk. Jin sahir kemudian dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian menceritakan tentang rencana pembangunan Baitul Maqdis yang tak boleh terdengar suara besi beradu kepada sahir. Jin sahir kemudian mendatangkan telur burung hudhud, lalu meletakkannya di dalam kotak kaca tertutup. Ketika induk hudhud datang, dia hanya bisa berputaran di sekitaran kaca. Tak lama induk hudhud itu pergi dan datang kembali dengan sebuah intan. Lalu intan dikeratkan pada kaca dan pecahlah kacanya hingga ia bisa mengerami telurnya. Setelah itu Nabi Sulaiman mengambil intan dan menggunakannya untuk memotong batu-batuan dan benar tanpa mendatangkan suara. Awalnya jin sahir takluk dan tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Namun bagaimana bisa Nabi Sulaiman kecolongan oleh jin sahir? Ternyata peluang jin bisa menggauli semua istri Nabi Sulaiman adalah karena jin berhasil mencuri cincin Nabi Sulaiman. Salah satu dari sekian istri Nabi Sulaiman alaihissalam, terdapat seorang istri yang paling dicintai dan dipercaya oleh Nabi, yaitu Jarada. Apabila Nabi Sulaiman alaihissalam hendak melakukan sesuatu seperti berjinabat ataupun membuang hajat, Nabi Sulaiman melepas cincinnya dan menitipkannya kepada Jarada. Pada suatu ketika saat Nabi Sulaiman hendak membuang air, beliau menitipkan cincinnya kepada Jarada istrinya. Tak lama kemudian datang jin yang menyerupai Nabi Sulaiman, kemudian mengambil cincin yang ada pada istri Nabi Sulaiman, yaitu Jarada. Sejak saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam pergi seperti layang-layang tanpa tujuan. Kesaktian yang dimilikinya pun ikut hilang. Jin sahir yang menyerupai Nabi Sulaiman alaihissalam pun datang ke istana dan duduk di singgasananya. Ujian yang dialami Nabi Sulaiman alaihissalam dijelaskan dalam Al-Quran sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya, kemudian dia bertaubat. Quran surat Sad ayat 34. Jin sahir yang merampas dan menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman, bahkan menggauli semua istri Nabi selama 40 hari. Ternyata bukan hanya menggauli semua istri Nabi Sulaiman alaihissalam, jin sahir juga menguasai roda pemerintahan dan memutuskan roda peradilan di antara mereka. Tetapi rakyat menolak dan memprotes semua keputusan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman yang palsu. Namun kekuasaan jin sahir tidak berlangsung lama. Ada rakyat Nabi Sulaiman yang memiliki kekuatan layaknya Umar bin Khattab.
Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi Sulaiman palsu, "Wahai Nabi Allah, bagaimana jika salah seorang dari kami mengalami jinabat di suatu malam yang dingin?" Ucap orang itu bertanya. Kemudian dia meninggalkan mandi jinabat dengan sengaja hingga matahari terbit. "Apakah menurut pendapatmu dia berdosa?" Sambung orang tersebut bertanya. Nabi Sulaiman palsu menjawab, Tidak berdosa." Hal ini menambah kecurigaan dia ketika jin Syahr menguasai kerajaan selama 40 hari. Nabi Sulaiman alaihissalam secara tidak sengaja menemukan cincinnya di dalam perut seekor ikan. Diambillah cincin itu di dalam perut ikan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam datang. Semua jin dan burung yang bertemu bersujud kepadanya, hingga sampailah Nabi Sulaiman ke kerajaannya. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memerintahkan agar jin Syahr ditangkap. Nabi Sulaiman memasukkan jin Syahr ke dalam peti besi yang dikunci rapat-rapat dengan cap dari cincinnya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memerintahkan agar peti itu dilempar ke dalam laut. Nabi Sulaiman alaihissalam yang terkenal bisa menundukkan jin ternyata tidak lepas dari cobaan yang datangnya dari jin pula. Sungguh tidak ada yang bisa lepas dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.